Perkenalkan, nama saya Vilma Humaira Elfam dengan NIDN 10.01.01.9108. Saya telah menyelesaikan pendidikan sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang, dan setelah itu saya melanjutkan pendidikan Magister Farmasi di Universitas Andalas Padang. Saat ini saya telah bekerja sebagai dosen tetap di Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Izinkan saya pada kesempatan ini memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah farmakologi, di mana mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS dengan rincian teori 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Diharapkan dalam berbagai macam sediaan farmasi dan cara pembuatannya serta rute pemberiannya dan farmakokinetik dan farmakodinamik suatu obat dalam tubuh. Mata kuliah farmakologi merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa sarjana farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat. Dalam mengajar, saya menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIA atau dikenal dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada pemaparan ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pemaparan 3 komponen utama tersebut dalam proses pembelajaran. Pertama, pada komponen delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajar lulusan dari mata kuliah farmakologi. Dari CPL menurunkan 6 CPMK, dan dari CPMK akan menurunkan 14 subbab CPMK. Dari sub CPMK akan dibagi menjadi 14 sub CPMK dan dibagi menjadi 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, keterampilan khusus, yaitu mampu mengevaluasi, menyiapkan, memberikan informasi tentang obat, pengobatan, dan penggunaan obat yang rasional, serta nutrasetika yang dapat memberikan untuk mengoptimalkan proses terapi dan mampu membuat rancangan senyawa obat baru, metode sintesis, uji analisis kemurnian, uji toksisitas, uji preklinis, dan uji klinis. Yang ketiga, keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, pengetahuan. Mengetahui berbagai macam zat aktif, struktur kimia, indikasi, khasiat, efek samping, dan interaksi, serta menguasai berbagai macam sediaan farmasi, cara pembuatannya, rute pemberian, serta aspek farmakokinetik dan farmakodinamik dalam obat. Kemudian, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep farmakologi. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan dan menjelaskan ruang lingkup farmakologi. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan farmakokinetik obat dan farmakodinamik obat. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan khasiat masing-masing obat yang lazim digunakan. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan rute pemberian dan cara pembuatan sediaan farmasi. CPMK 6, mahasiswa mampu menerapkan, mengelola, dan memberi obat sesuai dengan kebutuhan. Dari 6 CPMK ini, kemudian diturunkan ke dalam 14 sub CPMK, yang dimana menjadi induk dari materi-materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah farmakologi. Sub CPMK 1, mahasiswa memahami konsep teoritis secara umum dan khusus tentang pengertian farmakologi.
Sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup farmakologi dan macam-macam obat. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis secara umum dan khusus tentang sifat kerja obat agonis dan antagonis. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu memahami obat-obat yang lazim digunakan dalam farmasi. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis secara umum dan khusus tentang sinyalisasi dan mekanisme kerja obat. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis secara umum dan khusus tentang absorpsi obat. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis secara umum dan khusus tentang distribusi obat. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis secara umum dan khusus tentang metabolisme obat. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis secara umum dan khusus tentang ekskresi obat. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan tentang obat-obat antivirus. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu menjelaskan tentang obat-obat antibiotik. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu menjelaskan tentang obat anti jamur. Sub CPMK ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan tentang obat hormon dan anti hipertensi. Sub CPMK 14, mahasiswa mampu menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi khasiat obat. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas saya menggunakan berbagai macam literatur serta referensi penunjang. Yang saya gunakan adalah jurnal, artikel, buku yang terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem dikenal dengan sistem SLC, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, lebih kreatif, lebih mandiri, dan inovatif, sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Sistem SLC adalah pembelajaran saya terbagi 3. Yang pertama, interaktif. Dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa, serta meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, small group discussion atau yang sering kita kenal dengan diskusi. Adalah dengan metode ini melibatkan kelompok antara mahasiswa dengan pengajar dalam menganalisis, menggali terhadap topik-topik tertentu yang merupakan isu-isu hangat saat ini. Yang ketiga, self-directed learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas pada mahasiswa seperti tugas membaca, menghafal, dan membuat ringkasan. Itulah mode aspek interaction yang saya bawakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, aspek assessment adalah suatu penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Kehadiran 10%, tugas 15%, keaktifan 10%, UTS 30%, UAS 35%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas secara tatap muka atau luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera anak-anak semuanya. Siang, Bu. Ada sehat-sehat semuanya, Nanda? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Baik, selesai. Oke, mungkin kita rapikan dulu
yang ada di atas meja, HP-nya, nah, kalau kita dulu ke dapat, ada di bawah mejanya ya. Yang ada di atas meja itu keperluan kita untuk berkuliah pada hari ini, buku dan alat tulis dan segala macamnya. Berarti anak-anak, kayaknya ada yang nggak hadir ya pada hari ini. Siapa yang pada dalam absensinya? Siapa coba yang nggak ada pada hari ini? Rangga dan Akila. Oke. Alasannya apa, Nan? Sakit atau kemana? Sakit ya, Bu. Nanti harus sampaikan surat sakitnya ya. Ya, Bu. Oke, baik. Ini absen aja sih ya. Baik, anak-anak semuanya, pada hari ini adalah pertemuan kita yang ke-12 tentang obat anti jamur. Oke ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu akan bertanya kembali materi kita yang minggu kemarin. Minggu kemarin materi kita tentang apa? Antibiotik. Oke, baik, antibiotik. Nah, sekarang Ibu akan bertanya dulu. Kita ingat kembali materi kita minggu kemarin. Nanti setelah anak-anak semuanya memahami materi itu, kita akan masuk ke materi yang sekarang. Nah, Ibu akan tanya terlebih dahulu tentang apa itu pengertian antibiotik. Siapa yang bisa? Oke, baik. Silakan Rahman. Antibiotik itu berasal dari beberapa bahasa Yunani. Anti yang berarti melawan dan bios yang artinya hidup. Jadi antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk membasmi atau membunuh bakteri yang berkembang infeksi. Oke, baik. Silakan ya. Baik, anak-anak, antibiotik itu dia terdiri dari dua kata ya, anti dan bios. Oke. Nah, Ibu nanya lagi deh. Tentang mekanisme kerja spektrum, coba. Spektrumnya ada berapa? Siapa yang bisa, Nak? Oke, silakan. Dalam penggolongan dasarnya itu dibagi menjadi dua, yaitu spektrum luas dan sempit. Ya. Buat penjelasan sederhana itu ketika spektrum luas itu dia bekerja pada banyak global sama mikro negatif yang itu bisa dalam arti yang sempit lima banyak global. Oke. Satu lagi, kan bakteri itu ada yang bakterisid dan bakteriostatik. Ya. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan ke Ibu tentang arti dari bakterisid dan bakteriostatik? Oke, silakan Sony. Bakterisid itu adalah antibiotik yang membunuh bakteri secara langsung. Itu merusak rongga sel dan DNA, Bu. Terus sehingga menyebabkan kematian sel, Bu. Yang kedua yaitu bakteriostatik. Itu tuh antibiotik yang memang menghambat bakteri, Bu. Sehingga bakteri tidak masuk ke dalam. Oke, baik. Sekarang ya, yang terakhir. Pertanyaan kemarin pertanyaan yang terakhir adalah apa obat antibiotik yang Anda ketahui kita pelajari kemarin? Oke, silakan. Yang pertama itu polimisin, daptomycin, guaifenesin, vancomycin, cyclosporin, dan vancomycin. Oke, baik. Oke, jadi di sini Ibu ambil kesimpulan bahwasannya materi kemarin Anda perlu memahami dan mengulang kembali ya pelajarannya, dan tugas yang Ibu kasih nanti dikumpulkan kepada ketua kelas. Nah, baik anak-anak semuanya, di sini Ibu akan membahas materi kita selanjutnya tentang obat anti jamur. Sebelum Ibu masuk kepada obat anti jamur, kita harus membahas dulu tentang isu yang terkini yang berhubungan dengan jamur ya. Coba Anda perhatikan ini. Jika Anda melihat ini, apa yang terbayang? Apa Anda pernah tahu tentang isu yang sekarang? Pada tahun ini loh kejadiannya. Yaitu adalah ada riset melihat atau meneliti tentang kematian global akibat penyakit jamur. Pada tahun ini ternyata dia sudah naik 2 kali lipat. Ya, nanti kita harus baca-baca kembali jurnal, artikel, dan buku ya yang
anti jamur. Nah ternyata dari 3.228 jumlah manusia yang meninggal pada satu dekade ini, 6,8%-nya akibat dari jamur. Jadi ibu harapkan kepada anda semuanya menjaga kebersihan dan menjauhi misalnya hal-hal yang berhubungan dengan menyebabkan penyakit dari jamur ya. Baik, kita masuk ke materi kita. Kita pada topik pembelajaran pada hari ini kita akan pelajari tentang pengertian anti jamur. Anti jamur berdasarkan mekanisme kerja, obat-obat anti jamur, dan yang keempat adalah tentang infeksi, jenis infeksi jamur. Ya, masuk dulu ke yang pertama. Nah, anti jamur atau anti fungi itu sama ya Kak ya. Anti jamur atau anti fungi itu adalah zat yang berkhasiat yang digunakan untuk penanganan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jadi, suatu senyawa tadi kita katakan bisa menyebabkan penyembuhan dari penyakit tersebut ketika dia mampu menghambat pertumbuhan dari jamur. Ya, oke baik. Selanjutnya, nah ini adalah mekanisme kerja dari masing-masing obat terhadap jamur. Oke, coba siapa yang bisa mengulangi tadi? Anti jamur tadi artinya apa? Oke, silakan coba. Anti jamur adalah zat yang berkhasiat untuk digunakan dalam penanganan penyakit yang disebabkan oleh jamur, yaitu kandidiasi. Suatu senyawa ikatan anti jamur apabila senyawa tersebut menghambat pertumbuhan jamur. Oke baik, sama ya Nak ya. Oke, terima kasih. Lanjut yang untuk pengertian mungkin ibu langsung saja ke obatnya. Nah, anak-anak, ini adalah bagian dari jamur. Jamur itu terdiri dari ada dinding sel jamurnya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi. Nah, jadi dia itu ada dinding sel si jamur. Kemudian yang kedua adalah yang membran sel jamurnya. Dan yang ketiga adalah si nukleat atau DNA-nya. Jadi ketiga ini adalah pembentuk dari penyebab dari terjadinya penyakit jamur. Nah, kalau misalnya obat-obat yang kita bahas nanti, dia akan berhubungan dengan mekanisme kerjanya ini. Mungkin salah satu obat yang kita gunakan mampu menghambat dinding sel jamur, atau obat yang kita gunakan adalah mampu dia menghambat dari pembentukan dari plasma sel jamur. Kemudian ketiga obat yang kita gunakan mampu menghambat dari DNA sel jamur. Sehingga ketika ada salah satu obat yang kita gunakan, atau salah satu obat yang kita gunakan dalam penghambatan dinding sel, plasma atau DNA-nya, maka nanti si jamurnya akan disis dan akan hancur dengan sendirinya. Ya, jadi dikelompokkan dulu. Kemudian kalau yang K+ sama Mg2+ dari plasma sel, maka ini adalah secara langsung nanti menghambat dari sel jamurnya. Beda dengan yang ergosterol. Kalau yang ergosterol nanti dia akan terjadi biosintesis. Jadi anak-anak perlu membedakan dua. Yang plasma ya, yang plasma itu yang pertama dia bekerja secara langsung, dan yang kedua dia bekerja dengan menghambat biosintesis. Nah perlu diingat, kalau misalnya dia itu adalah secara langsung menghambatnya, itu adalah menghambat dan Mg2+-nya itulah golongan dari si polyen. Contoh obatnya adalah amphotericin dan nystatin. Ya, ada dua obat, amphotericin dan nystatin. Oke, baik. Yang kedua, kalau misalnya biosintesis, kalau dia menghambat silanosterol untuk menjadi ergosterol, dihambat di sini, maka nanti si jamurnya akan disis dengan sendiri. Kalau misalnya ini adalah obatnya golongan imidazol dan golongan thiazol, itu yang Anda ingat ya. Pokoknya golongan azol
itu tuh adalah yang menghambat biosintesis terbentuknya lanosterol ke ergosterol. Jadi di stopnya di sini, di stopnya di sini. Maka tidak terbentuk si ergosterol. Kalau si ergosterol tidak terbentuk, maka akan disis sendiri dan tidak terbentuk penyakit jamur tadi. Ya, nah ini obat golongannya ada miconazole, apa lagi nih? Terus Oke, golongan azol adalah fluconazole, ketoconazole dan ortinazole. Nah, ada lagi satu lagi golongan yang menghambat biosintesis. Adalah golongan dari Echinocandis. Ini adalah golongan ascoponin. Ascoponin ini dia menghambat dari si squalene tidak terbentuknya lanosterol. Squalene ini adalah bahan baku terbentuknya si jamur tadi. Kalau misalnya dihambat di sini, maka tidak terbentuk si lanosterol. Juga si sel jamurnya disis atau hancur, ya. Nah, yang ketiga adalah golongan yang menghambat pada dinding sel. Kalau yang menghambat pada dinding sel adalah golongan dari si ascoponin. Jadi dia menghambatnya di sini. Maksudnya dari terdilamin ya. Jadi kalau dihambatnya di sini tidak terbentuk beta glukan, maka juga ada disis, hancur juga, sama, ya. Nah, kalau misalnya golongan dari oksitosin, dia akan menghambat dari DNA. Oke, Nanda, paham yang tadi ya? Ya, kita lanjut ke jenis infeksi dari jamur. Ada dia sekitar 4 penyakit hepatitis. Ini yang pertama adalah candidiasis. Candidiasis ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Ya, dia bisa pada daerah vaginal berkembang biaknya. Ada juga dia ada yang oral. Kalau oral itu sekitar mulut. Nanti mulutnya itu ciri-cirinya bibirnya kuning, kayak ini ada gambarnya ya. Jadi bisa diperhatikan kalau misalnya terjadi penyakit seperti ini, maka ini adalah disebabkan oleh Candida albicans. Nah, yang kedua adalah vaginal. Vaginal ini dia menyerang bagian ke daerah kewanitaan pada wanita. Yang pertama itu mungkin terbentuknya nanti cairan atau keputihan. Bahkan yang dipakai itu adalah kalau keputihan itu udah berbau, ya, udah berbau dan kuning. Dan itu baunya menyengat. Jadi itu adalah salah satu dari penyebabnya adalah Candida. Yang kedua adalah Tinea corporis. Tinea corporis ini dia ini adalah infeksinya itu pada bagian-bagian yang tidak berambut. Misal kepada bagian paha, pokoknya bagian-bagian yang tidak ada rambutnya. Nah, maka bentuknya itu adalah dia berbentuk bersisik dan dapat bergilir. Kalau ini pun dia gatal, tesnya juga gatal. Itu disebutnya adalah Tinea corporis. Oke, next. Yang ketiga adalah Tinea cruris. Tinea cruris ini dia disebabkan atau tumbuhnya berkembang biaknya pada selangkangan. Ya, selangkangan, kemudian ketiak, intinya tempat-tempat yang ada di lipatan. Jadi dia disebut dengan Tinea cruris. Ini juga gatal, kalau digaruk juga kemerahan, kemudian berbentuk juga di titik. Ya, dan yang lebih parah itu kayak rasa bergetah, lengket, itu gatalnya sangat gatal ya. Jadi kalau misalnya terbentuk itu, maka adalah ciri-ciri dari Tinea cruris. Yang keempat adalah Tinea pedis, atau kita sering menyebutnya dengan kutu air. Kutu air itu gatal-gatal, dia bentuk dari kaki seperti gambar yang ibu tampilkan ya. Mungkin sebagian orang di Indonesia ini sering ya terkena dengan si kutu air gitu ya. Dan ini juga gatal dan kering. Itu disebut dengan Tinea pedis. Oke ya, jadi yang pertama tadi apa nah? Candida albicans. Yang kedua Tinea corporis. Tiga yang keempat Tinea pedis. Oke, baik. Pertimbangannya ya dengan jenis jamur yang diderita oleh manusia. Baik,
Kemudian nanti tolong Ananda bikin penugasannya, nanti dikumpulkan kembali ke Ibu. Ada buku besarnya lagi ya. Bikin itu adalah golongan obat-obat yang berhubungan dengan obat anti jamur. Ya, kemudian setelah Ananda bikin golongan obat anti jamurnya, kita diskusikan dan harus Ananda pahami obatnya dan kalau bisa Ananda hafal gitu ya nama-nama obatnya. Karena kalau kita di kefarmasian kita harus memahami jenis obat dan golongan-golongan obat yang digunakan untuk macam-macam jenis penyakit. Oke, baik Ananda semua. Ini selesai materi kita pada hari ini. Ibu akan bertanya kembali tentang materi kita yang ditanyakan tadi. Apakah Ananda semua telah memahami atau belum memahami terkait dengan materi kita anti jamur ya? Nah, yang pertama Ibu akan tanya dulu tentang pengertian dari anti jamur tadi. Siapa yang bisa jawab? Oke, baik, silakan. Anti jamur adalah zat yang rahasia yang digunakan penggunaan dalam penyakit yang disebabkan oleh jamur, yaitu kandidasi, yaitu sesuatu senyawa ikatan anti jamur apabila senyawa itu dapat tumbuhan jamur. Oke, baik. Sama kan? Oke, sama ya. Jadi pengertiannya sama dengan dijelaskan oleh Bunda. Ibu akan tanya kembali tentang mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari obat anti jamur. Sampai bisa? Oke, baik, silakan. Anti jamur itu berdasarkan mekanisme kerjanya itu ada 3 bu. Pertama dari mempengaruhi sel dari membran sel jamur. Yang kedua asal membran sel jamur itu sendiri. Yang ketiga dari misalnya itu rutin diteguhkan dan menemukan. Oke, baik. Oke, satu lagi ibu tanya. Obat anti jamur. Siapa yang di sana? Silakan Nana. Jadi obat anti jamur sudah dibahas Bu, ada amphotericin, nystatin, ibuprofen, ketoconazole, fluconazole, clotrimazole, dan fluconazole. Oke, baik. Nanti materi kita pada hari ini semua anak-anak telah memahami. Dan Ibu harapkan kepada anak-anak semua untuk mengulang kembali materi kita ini di rumah, sehingga di minggu depan pertemuan selanjutnya anak kita akan diskusi kembali ya, diskusi kembali materi yang sebelumnya. Oke, dan kemudian tugas diberikan penugasan kepada anak-anak untuk mencari golongan-golongan obat anti jamur, indikasinya, kontraindikasinya, interaksi obatnya, sampai ke efek samping yang ditimbulkan oleh obat tersebut. Bikin di buku besarnya, kemudian besok kita diskusikan kembali dan Anda harus paham dengan obat dan harus paham dengan obat yang Anda bikin masing-masing ya. Jadi nanti akan dibutuhkan kembali dan dibutuhkan kembali kepada anak-anak semua terkait dengan materi kita yang sekarang. Seperti itu. Kemudian yang harus dipahami lagi adalah indikasi dari obat itu sebenarnya untuk apa, ya. Jadi kita harus mengerti obat yang kita pelajari ini gunanya untuk apa, gitu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi Nanda? Cukup ya. Baik anak-anak semua, kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.